yang membuat anak muda tertarik di bisnis ini mungkin karena mereka suka tantangan kali ya. Karena kembali ini bisnis yang kalau bisa dibilang ini belum mature. Kalau bisa dibandingin dengan budidaya ayam atau budidaya mungkin binatang-binatang lain yang di darat itu kan semua udah based on science yang semua sudah dimengerti. Tapi kalau di dunia ini masih banyak knowledge gap yang bisa diisi. Ini cara untuk berbudidaya kok caranya ada 5, yang mana yang benar. Terus kembali lagi, petambak udang ini perlu modal yang cukup besar ya. Grup Petambak Muda Indonesia ini kita buat awalnya karena kita mau mempersatukan nih petambak-petambak yang mungkin generasi kedua yang dapat tambaknya itu dari orang tua atau yang baru yang mau masuk ke dunia pertambakan ini biar ada wadahnya. Nah, please don't miss out guys. Ini acara setahun sekali, acara kita yang paling besar, kesempatan untuk networking di dunia ini, gak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Lalu Mas, dari anak-anak muda yang sudah terjun ke budidaya udang, menurut Mas mereka akan nyaman di situ atau mereka lebih nyaman kerja kantoran Mas? Halo Sahabat Bahari, selamat datang di Podcast Segara. Saat ini saya sudah bersama Mas Rizky, selaku co-founder dari Petambak Muda Indonesia, yang akan mengulas langsung tentang budidaya udang ala anak-anak muda. Halo Mas Rizky. Halo Uci. Mas, boleh langsung diceritakan tentang Petambak Muda Indonesia itu apa? Dan semangat apa yang diusung oleh Petambak Muda Indonesia itu apa Mas? Ya, pertama-tama terima kasih Uci karena udah mengundang di podcast ini. Jadi untuk menceritakan tentang Petambak Muda Indonesia mungkin kita mulai dari awal ya. Jadi grup Petambak Muda Indonesia ini kita buat awalnya karena kita mau mempersatukan nih petambak-petambak yang mungkin generasi kedua yang dapat tambaknya itu dari orang tua atau yang baru yang mau masuk ke dunia pertambakan ini biar ada wadahnya. Jadi karena banyak masalah kan di dunia pertambakan ini dan mereka kadang nggak tahu mau harus bertanya di mana. Harus konsultasi atau bagaimana. Dengan adanya wadah ini mereka jadi bisa dengan gampang, misalnya ada masalah di tambak saya sedang ada kejadian ini, bagaimana guys cara menanggulanginya atau apakah pernah mengalami hal yang sama. Jadi pertukaran informasi itu menjadi lebih cepat. Dan satu lagi kita juga ingin membangun solidaritas antara petambak muda ini karena kembali kita di tambak ini tidak ada persaingan ya. Jadi karena walaupun kita bertetanggaan, kita berharap tetangga kita tuh berhasil. Jangan sampai tetangga kita bermasalah, kita juga kena masalah karena kita tetap satu perairan. Sekarang ada berapa banyak anggota PMI itu sendiri Mas? Dari mulai berdiri dan peningkatan jumlah anggotanya. Lalu karena namanya Petambak Muda Indonesia berarti itu isinya anak-anak muda aja atau ada yang dewasa-dewasanya Mas? Boleh ceritain Mas? Jadi kalau mungkin dari awal terbentuknya anggota kita mungkin lebih kurang dari 10. Nah setelah berjalannya waktu mungkin kita ada beberapa permasalahan antar anggota dan lain-lain, tapi tetap anggota kita itu tumbuh. Untuk sampai sekarang mungkin anggota kita sekitar 80 atau 90-an. Dan anggota-anggota ini memang kita batasin. Kalau kamu masuk ke grup kita Petambak Muda Indonesia, kamu harus maksimal umur 40 nih. Maksimal umur 40. Ya, jadi memang kita batasin ya kalau mau ikut Petambak Muda harus muda dong. Kalau lebih dari itu ya takutnya nanti gimana ya, nggak nyambung nanti. Berarti maksimal 40 tahun untuk menjadi petambak muda gitu ya Mas? Iya. Tapi untuk sekarang sih kalau yang udah masuk, karena tiap tahun bertambah umur ya kita tetap di sana lah orangnya. Sahabat Bahari, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Segara. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam Program KKP News. Jadi Kevin 77 tahun 2000. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Halo sahabat Bahari, masih ada di Podcast Segara bersama dengan Mas Rizky. Mas Rizky, boleh diceritakan kenapa anak-anak muda tertarik dengan budidaya udang Mas? Ya, gimana ya, mungkin yang membuat anak muda tertarik di bisnis ini mungkin karena mereka suka tantangan kali ya. Karena kembali ini bisnis yang kalau bisa dibilang ini belum mature. Kalau bisa dibandingin dengan budidaya ayam atau budidaya mungkin binatang-binatang lain yang di darat tuh kan semua udah based on science yang semua sudah dimengerti. Tapi kalau di dunia ini masih banyak knowledge gap yang bisa diisi. Dan dari situ juga jadinya ada kesempatan di sini. Karena belum ada mungkin satu petambak atau satu entitas yang
bisa dibilang kayak sudah menguasai tentang pertambangan udang ini. Jadi sangat banyak opportunity, dan apalagi khususnya Indonesia, kita ini negara yang diberkati oleh perairan yang sangat luas, dan seperti data yang kita tahu, sangat sedikit persentase daerah yang bisa dijadikan budidaya yang sudah tergarap. Jadi masih banyak sekali opportunity di industri ini untuk tumbuh. Ya. Jadi tantangan baru juga untuk anak-anak muda ya Mas, Iya. untuk menjadi petambak udang gitu ya. Benar. Kalau boleh tahu nih Mas, ada teknologi yang diterapkan nggak Mas oleh anggota PMI dalam budidaya udang yang membedakan dengan petambak lain Mas? Sangat banyak. Saya rasa karena kita anak muda ya, kita itu suka coba-coba hal baru. Jadi contoh nih, karena kita mendengar ada teknologi baru atau ada pakan baru atau ada obat-obatan baru, sangat gampang untuk anak muda ini untuk terinspirasi atau pingin mencoba. Akhirnya adopsi teknologi baru ini jadinya lebih cepat. Kalau dibandingkan dengan mungkin petambak yang lebih senior yang dulu mungkin bertambak ya pasti kayak gini, mungkin sudah terpaku untuk satu cara, sedangkan kita itu terus berevolusi, terus improve bagaimana cara menambak udang ini bisa lebih berhasil. Boleh diceritain nggak sih Mas tantangan apa saja nih dari anak-anak muda tersebut yang menjadi petambak udang? Tantangan spesifiknya apa aja Mas? Mungkin ada beberapa tantangan yang kita lihat ya. Salah satunya yang kita tahu ketidaksediaan informasi. Jadi karena tambak udang ini kan industri yang baru, banyak knowledge gap yang harus diisi. Jadi nggak semua orang ini nggak 100% mengerti. Jadi kadang orang bingung kayak ini cara untuk berbudidaya kok caranya ada 5, yang mana yang benar? Terus kembali lagi petambak udang ini perlu modal yang cukup besar ya. Jadi kadang itu menjadi salah satu constraint untuk anak-anak muda ini untuk masuk ke sini. Tapi sebenarnya sangat banyak cara untuk belajar di industri ini. Contohnya misal masuk ke magang ke perusahaan pertambangan atau misal cari pekerjaan, karena itu juga salah satu cara belajar tercepat karena langsung praktek saja. Iya betul. Jadi poin utamanya itu tentang modal kali ya Mas, namanya tanah kan mahal banget dan benih-benih udangnya juga. Lalu Mas, dari anak-anak muda yang sudah terjun ke budidaya udang, menurut Mas mereka akan nyaman di situ atau mereka lebih nyaman kerja kantoran Mas? Gimana ya, kalau yang berhasil mungkin lebih nyaman kali ya. Sudah nyaman jadi budidaya udang. Iya, tapi mungkin karena sekarang banyak lagi challenge di dalam berbudidaya sendiri, contoh kayak penyakit atau penurunan harga atau market yang tidak pasti yang sekarang ini sedang dialamin, itu yang mungkin membuat gak nyaman. Tapi kita di sini berusaha gimana sih kita improve agar semua ini nyaman di dalam industri ini. Terima kasih Mas. Sahabat Bahari, berikut penjelasan dari Mas Rizky tetap ada di Podcast Segara. Ada sebuah cerita tentang mereka yang menggantungkan hidup pada embun laut dan angin malam. Jala yang menjalar di antara cakrawala biru dalam tarian yang tak pernah padam dengan pelukan alam. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, menerobos ketidakpercayaan untuk menembus kemajuan. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga. Tak henti mengasah kreativitas, bersatu menciptakan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan, suarakan harapan dalam semangat kebersamaan, bergerak menuju kesejahteraan. Semua terekam di Neptune TV. Sahabat Bahari, masih di Podcast Segara. Sekarang kita akan ngobrol tentang event yang akan diselenggarakan sama Mas Rizky nih Mas, yaitu Shrimp Aquaculture Conference 2025. Boleh nggak sih Mas diceritakan terkait event ini apa, lalu tujuannya diselenggarakan itu untuk apa? Ya, nah acara ini sebenarnya kita udah lakukan sejak ini berdiri. Kita selalu membuat acara tahunan. Nah, mungkin sedikit info, tahun ini adalah 10 tahun
PMI. 10 tahun PMI. Jadi kita berusaha membuat acara ini agar kalau bisa extra spesial. Oke. Nah, jadi tiap tahun dari dulu 2015 kita buat acara, tapi kita nggak branding nih. Kita cuma bilang ini acara PMI. Tapi sejak 2023 kita mulai merasa kayak karena kita acara ini udah mulai internasional, kenapa nggak kita ganti namanya yang lebih internasional. Makanya kita mendapat nama itu Stream Aquaculture Conference. Oke. SAC ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2023, Mas. Dan tahun ini akan mengusung tema RGB. Boleh diceritakan, Mas, RGB itu apa? Boleh. Jadi setiap acara SAC itu kita selalu membuat acaranya biar menarik. Jadi tiap tahun temanya juga berubah. 2023 dulu temanya kita airline. Jadi PMI Airlines. Jadi penerbangan. Bukan tentang penerbangan ya, tapi ini lebih ke kita sambungin dari penerbangan apa nih yang bisa kita belajarin di pertambangan. Oke. Kalau 2024 kemarin tema kita Renaissance. Rebirth. Jadi gimana cara kita membuat dunia pertambangan ini lahir kembali dengan teknologi baru, informasi baru, atau apapun yang bisa berinovasi dalam industri ini. Nah, tahun ini kita membuat temanya RGB, Red, Green, Blue. Oke. Nah, itu apa itu, Mas? Sebenarnya singkatnya atau kita sambungin sebagai Red Stream, Green Production, Blue Economy. Jadi kalau ringkasannya gimana kita membuat udang yang merah yang lezat dengan menggunakan cara berbudidaya yang baik, yang berkelanjutan, agar bisa membangun ekonomi biru yang kuat. Pasti bakal seru banget sih event ini, Mas. Semoga, harus sih. Siapa saja, Mas, pembicaranya kalau boleh tahu nanti? Oh, pembicara kita lumayan banyak. Tahun ini kita mendatangkan kira-kira 14 pembicara dan 6 panelis untuk dua sesi talk show kita. Oke. Pembicaranya bisa dibilang 50-60% datang dari luar. Dari luar negeri. Internasional berarti ya, internasional. Dan mungkin sedikit info, acara kita menggunakan full English. Full English Ya. Kembali karena kita sekitar 30-40% orang yang datang sebenarnya dari luar. Jadi otomatis kita harus menggunakan bahasa internasional. Dan kita sendiri menjunjung konsep kalau kamu muda dan kamu masih belum bisa berbahasa Inggris, gimana cara bersaing dengan negara luar. Betul. Gitu. Jadi betul saya rasa itu yang kalau kita mau jadi negara maju, kita minimal harus bisa berbahasa yang internasional, English. Betul. Di Bali ya, Mas? Bakal Bali. pecah banget sih ini acaranya untuk kaum anak-anak muda. Iya. Oke, saat Bahari kita masih akan lanjut ngobrol lagi dengan Mas Rizky, tetap di podcast Segara. Mulai 2025 ini ada yang baru dari KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News, yaitu KKP News Sepekan. Sahabat Bahari, langsung saja kita dengar pesan Mas Rizky untuk anak-anak muda yang tertarik terjun ke dalam budidaya udang. Silakan, Mas. Mungkin kalau untuk menyemangati anak-anak muda, saya nggak cuma bilang untuk budidaya udang aja ya, tapi semua budidaya yang involve perairan. Percaya deh, potensi di Indonesia untuk budidaya perairan atau aquaculture itu sangat besar. Nggak cuma udang, tapi ada ikan, ada kerang, ada rumput laut. Itu semua masih underdeveloped. Jadi masih sangat banyak sekali potensi yang bisa Anda garap atau anak-anak muda ini garap. Yang diperlukan oleh anak muda ini cuma harus punya semangat ingin tahu tentang budidaya ini, semangat untuk berwirausaha, dan semangat untuk membangun negeri. Udah 3 itu aja dan pasti akan menemukan banyak potensi yang kita bisa lakukan. Nah, sahabat Bahari atau anak-anak muda yang ingin tahu lebih lanjut tentang acara kita atau ingin mendaftar nih, bisa akses langsung ke website kita di sac.pmindo.com. Atau yang ingin informasi lebih lanjut di sosial media bisa follow di akun kita di Instagram dan di LinkedIn di Petambak Muda Indonesia. Nah, please don't miss out guys. Ini acara setahun sekali, acara kita yang paling besar. Akan seru, akan banyak ilmu dan akan banyak kesempatan untuk networking di dunia ini, nggak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi see you there di Bali ya, don't miss out. Siap. Terima kasih Mas Rizky atas semua informasi yang telah diberikan tentang Petambak Muda Indonesia, dan semoga event Mas Rizky yang akan diselenggarakan di Bali nanti lancar dan seru ya Mas. Sahabat Bahari, jangan lupa update terus informasi seputar kelautan dan perikanan di KKP Go ID. Saya Suci pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.
Jakarta.